وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin hadirat segenap jemaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah, begitu juga segenap pendengar radio dakwah Mujahidin dimanapun berada yang berbahagia. Di awal tausiah zuhur yang singkat ini, kami ingin mengajak kepada kita semua, mari kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehat lahir dan sehat batin, sehingga dengan kesehatan ini kita dapat hadir di masjid tercinta ini untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Moga-moga ibadah yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Tidak lupa mari kita mengirimkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan dicurahkan kepada kita semua umat beliau, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang berbahagia, pada tausiah zuhur yang singkat ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian kaum muslimin memperingati hari lahirnya atau maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka izinkan kami untuk mengangkat sebuah ayat, sebuah firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini sudah begitu populer, kami yakin sebagian besar kaum muslimin dan muslimat sudah hafal atau paling tidak pernah mendengar ayat ini. Ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan kirimkanlah
salam penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, menurut beberapa mufassir atau ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya ayat yang paling unik di dalam Al-Quran. Inilah satu ayat, satu-satunya bahkan ayat Allah ya, yang paling unik. Uniknya di mana? Uniknya terletak kepada perintah. Tidak ada, kata para mufassir, satu perintah Allah pun yang ada dalam Al-Quran, entah perintah untuk melakukan apa, itu yang menyatakan bahwa Allah melakukannya terlebih dahulu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, sebelumnya Allah tidak berpuasa. Ketika Allah menyuruh kita menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, sebelumnya Allah tidak haji. Begitu juga perintah zakat dan perintah-perintah Allah yang lain. Tetapi ketika Allah menyuruh kita, kaum muslimin, kaum beriman, umatnya Nabi Muhammad ini, untuk bersolawat dan mengirim salam kepada Nabi, Allah menyatakannya bahwa apa yang diperintahkannya itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Oleh karena itu kata para mufassir, ini ayat sangat unik, luar biasa uniknya. Tidak ada ayat yang semacam ini. Nah, ini kata para mufassir menunjukkan bahwa satu, betapa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad. Betapa Allah begitu dalam cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Betapa Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Apa yang diagungkan pada diri Nabi Muhammad? Yaitu akhlak dan perilakunya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Karena Allah begitu mencintainya, karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang begitu agungnya, maka Allah berkenan menyampaikan sholawat kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayat ini secara implisit meminta kepada kita, secara eksplisitnya nanti ada, secara implisit meminta kepada kita, bukan hanya kita tidak boleh merendahkan Nabi kita, bukan itu. Bukan cuma kita dilarang merendahkan Nabi kita, tetapi lebih daripada itu, kita wajib mengagungkan, wajib meninggikan, wajib menyucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa begitu? Karena Allah sendiri menyucikannya, karena Allah sendiri mengagungkannya. Bagaimana mungkin kita akan merendahkannya? Nah, itu. Jadi ya, secara implisit ya, kita diminta oleh Allah jangan sampai kita merendahkannya.
Tapi justru sebaliknya, kita harus meninggikannya, mengagungkannya sebagaimana Allah melakukan hal yang demikian. Nah, itu pertama. Yang kedua, Allah ingin mengabarkan kepada kita semua, umat manusia ini, khususnya umat Nabi Muhammad, bahwa penduduk langit, di langit itu ada penduduknya. Siapa penduduk langit? Khususnya para malaikat Allah. Itu semuanya bersolawat kepada Nabi. Semua mufassir, hadirin hadirat sekalian, menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan malaikat di sini, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Ulama berkata semua malaikat, tidak ada yang terkecuali seorang malaikat pun. Jadi semua malaikat. Siapa yang bisa menghitung jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu jumlahnya. Mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, mungkin miliaran, mungkin triliunan. Hanya Allah yang tahu jumlah para malaikat. Hanya saja yang wajib kita ketahui adalah hanya 10, sebagaimana disebutkan itu, Jibril sampai dengan Ridwan. Tapi jumlah semuanya hanya Allah yang tahu. Nah, kesemua malaikat yang tidak terhitung jumlahnya itu, yang kita tidak tahu jumlahnya itu, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah ingin memberitahu kepada kita, penduduk langit bersolawat kepada Nabi. Maka kata Allah, wahai penduduk bumi, penghuni planet bumi, ayo bersolawat kepadanya. Penduduk langit yang tidak satu daerah, Pak, yang tidak satu planet, yang tidak satu tempat, itu berkenan memberikan selawat. Apalagi satu tempat, satu planet, satu daerah, itu tentu lebih pantas lagi bersolawat kepada Nabi. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ayat ini begitu unik. Oleh karena itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan kirimlah salam penghormatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pasti tahu kalimat solawat. Kalimat solawat begitu banyak, Pak. Yang aneh di sini, timbul keanehan lagi. Bunyi solawat misalnya, kita ambil satu contoh, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bunyi solawat yang paling pendek. Kita oleh Allah disuruh bersolawat kepada Nabi. Kan gitu. Kaum muslimin ini, orang beriman ini, diminta oleh Allah bersolawat kepada Nabi. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya bersolawat kepada Nabi? Allah bersolawat kepada Nabi kan memberikan rahmatnya, menurunkan rahmatnya secara terus menerus. Allah menyuruh kita bersolawat. Bapak dan ibu, kita tidak bisa memberikan rahmat, kita tidak bisa memberikan ampunan, kita tidak bisa memberikan kebahagiaan, kita tidak bisa memberikan apapun kepada Nabi kecuali Allah yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, model bentuk solawat kita adalah minta lagi kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, berikanlah kebahagiaan, berikanlah semuanya kepada Nabi. Kita tidak bisa, Pak. Bagaimana kita mau berselawat kepada Nabi? Apa bentuk yang bisa kita berikan kepada Nabi? Tidak bisa. Kalau Allah bisa. Oleh karena itu kita kembali minta kepada Allah. Kita belum pantas, kita semuanya nih, Pak,
adalah umat Nabi Muhammad yang mungkin banyak dosa kotor. Oleh karena itu tidak bisa kita langsung memberikan solawat kepada Nabi. Kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, beri solawat dia. Bukan kitanya, Pak. Kita tidak bisa. Makanya bunyinya solawat, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah solawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang bisa kita lakukan, Pak, hanya satu. Sebelum ayat ini pun turun, para sahabat sudah melakukannya, yaitu salam. Salam kepada Nabi, itu bisa kita lakukan. Assalamualaikum. Makanya ketika ayat ini turun, para sahabat kebingungan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Wahai Nabi, kalau memberi salam kepadamu kami sudah tahu. Fa kaifas salatu alaika? Lalu bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Kalau ngasih salam kami udah biasa, kata sahabat, tapi memberi solawat kepadamu bagaimana? Maka Nabi mengajarkannya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ucapkan itu, kata Nabi. Jadi yang kita ucapkan itu, Pak, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, berikanlah solawat kepada Nabi. Kita tidak bisa memberikannya. Terlalu kerdil diri kita, terlalu kotor, terlalu hina diri kita untuk memberikan solawat kepada Nabi. Oleh karena itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang bisa memberikan solawat itu kepadamu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi solawat yang kita berikan kepada Nabi hanya permohonan kepada Allah agar Allah memberikan kebahagiaan, kesentosaan, keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab diri kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Nabi, tidak bisa menurunkan rahmat kepada Nabi. Allah semuanya yang bisa. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ayat ini sangat unik, luar biasa. Ya, Allah mengabarkan kepada kita betapa Allah itu sangat mengagungkan Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita wajib mengagungkannya. Oleh karena itu para ulama sepakat bersolawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Wajib. Walaupun berapa kalinya seumur hidup, itu menjadi ikhtilaf ulama. Seperti misalnya Imam Malik berpendapat wajib bagi orang Islam itu minimal 1 kali seumur hidupnya. Imam Syafi'i berpendapat wajib orang Islam itu bersolawat kepada Nabi paling tidak setiap sholat ketika membaca tasyahud, itu wajib hukumnya. Tetapi dengan demikian kita dapat ambil makna dari ayat ini, kalau Allah terus menerus bersolawat kepada Nabi, tidak ada putusnya, seluruh penduduk langit berselawat kepada Nabi, maka sudah sewajarnya, sepantasnya, Pak, kita pun terus menerus mengirimkan solawat kepada Nabi kita dan mengirimkan salam kepada Nabi kita. Itu lebih pantas, lebih wajar, dan tentu lebih wajib untuk kita lakukan. Bapak dan Ibu, selamat bersolawat kepada Nabi. Ya, mudah-mudahan selawat demi selawat yang kita sampaikan kepada Nabi itu, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikannya kepada Nabi kita. Salam demi salam yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu juga disampaikannya kepada Nabi kita, sehingga diri kita, ya, akan menjadi akrab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kelak di yaumil mahsyar Nabi kita akan tampil sebagai syafi', sebagai penolong kita. Fil hasyri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Di padang mahsyar penolong kita adalah Nabi Muhammad, karena beliau adalah yang bisa menyelamatkan makhluk ini
dari neraka jahanam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maaf andai kata ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.